hidup dalam kebenaran selalu, kesucian lewat pikiran, perbuatan, perkataan, hati, pikiran, perkataan, perbuatan sudah benar. Kalau belum, perbaiki. Nanti kita bisa sebagai calon istri yang tunduk, mulai belajar tunduk. Yang suami, calon suami, masa pacaran, tunangan, apalagi sudah mantap, yang mengasihi istri seperti diri sendiri. Nah, itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian hubungan tadi suami istri praktek setia benar oleh dorongan kasih dalam nikah. Ini hubungan suami istri. Kemudian hubungan ini orang tua, anak orang tua, kakak adik, ya juga harus sesuai. Ya, orang tua, anak, kakak adik harus sesuai kebenaran firman Alkitab, pengajaran benar, dan hidup dalam kebenaran. Mulai dilahirkan sampai garis akhir. Semoga garis akhir kita sampai Tuhan datang. Semua sekeluarga kita doakan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Nah itu saudara, semoga kita kalau sudah ada itu, mulai dari anak sudah hidup sesuai firman, ya, kemudian hidup dalam kebenaran, otomatis nanti dia akan bisa taat kepada orang tua. Ya, anak akan taat. Orang tua otomatis kalau dia sesuai firman pengajaran, menjadi ayah, ibu, sesuai pengajaran benar, hidup dalam kebenaran, otomatis tidak akan membuat tawar hati anaknya. Tidak akan membuat tawar hati anaknya. Artinya dia mengasihi anaknya, tapi dia juga menegur kalau anak salah tidak diikuti. Kalau anak salah tidak ditegur, oh aku mengasihi, tidak ditegur, diikuti, oh itu membuat tawar hati. Satu waktu anaknya akan menyesal seumur hidup. Kenapa aku tidak dilarang dulu? Nah, itu saja, dan seterusnya. Tidak membuat tawar hati. Jangan ikuti anak terus kalau tidak sesuai firman. Kalau sesuai, silakan. Sesuai kemampuan kita. Ya, nah itu para orang tua. Yang penting diri sendiri dulu, jangan urus orang tua, jangan urus anak dulu, diri sendiri dulu. Gimana saya? Setia benar enggak ini saya? Sebagai orang tua ini, setia benar enggak? Anak, sebagai anak aku setia benar enggak? Jangan menghakimi orang tua. Sama tadi suami istri juga pacar tunangan, jangan menghakimi. Kita sendiri sudah benar, setia benar aku, pasti nanti ketemu. Bukan hanya cocok ketemu chatting ini, wow cocok aku masuk, apa istilahnya sekarang itu ya, bukan itu. Ketemu itu kalau tunduk dan mengasihi itu ketemu. Hubungan suami istri, pacar laki, pacar perempuan, hubungan tunangan laki, tunangan perempuan, itu bukan oh cocok dia, wah apalagi rayuannya gombal, wah gawat ini. Jangan begitu, tunduk dan mengasihi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu Tuhan tolong kita. Ini hubungan setia dan benar. Waspada, ada kejatuhan nikah. Waspada, ada kejatuhan nikah. Nah, itu pertama berbuat dosa kenajisan. Mulai permulaan nikah ini hati-hati. Mulai pacaran banyak yang sudah najis, baru kenalan sudah najis. Jangan mau. Kasih berkat. Wah, ini enggak mau yang najis. Baru Malah marah kita. Ada semua tidak sayang ini. Tidak mau yang najis. Wah, gawat. Amin. Jangan. Tuhan tolong kita. Ini berbuat kenajisan, kejatuhan dari permulaan nikah, hati-hati ya. Pacaran, tunangan, hati-hati. Perkenalan pun hati-hati. Tapi juga dosa kejahatan. Apa itu? Tidak setia. Itu jahat, menyakiti yang lain. Dikit-dikit ditinggal, dijanji ditinggal. Nah ini sudah jatuh. Banyak kali kita ini yang saya dibukakan oleh Tuhan. Banyak kali kalau saya sebagai gembala, sebagai orang tua menasihati anak itu sejak dulu, yang hati-hati ya, kamu kenalan, kamu ini hati-hati. Ya, jangan sampai jatuh dalam dosa, maaf ya, kenajisan itu. Hanya itu tekanannya. Tapi sebenarnya ada dosa kejahatan.
Kita tidak setia, bosen sana, bosen sana, bosen sana. Wah, ini tidak setia. Ini kejatuhan juga, namanya sudah jatuh, berat. Maka saya bilang kalau sudah jatuh, kamu berat kau muda. Kamu mau mulai nol dulu nikah itu. Baru nanti kalau bisa positif. Kalau tidak bisa jeblok, tambah negatif. Dulu cuma dosa kenajisan, maaf. Hanya itu yang dibahas terus. Jangan najis. Tapi dosa ketidaksetiaan ini juga jahat. Menyakiti hati orang. Itu sudah jatuh juga. Jangan sembarangan. Apalagi seorang imam. Seorang sudah menjadi hamba Tuhan sepenuh lempinel. Jangan main-main. Saya gembala, jangan main-main. Tuhan tolong kita semuanya. Dosa kejahatan. Itu ya, itu yang mengakibatkan kejatuhan, kehancuran. Kalau jatuh hancur. Makanya dia masuk dalam nikah bagaimanapun harus nol dulu. Harus nol dulu. Diangkat nol dulu. Baru ini penentuan. Bisa positif semoga, tapi bisa negatif. Sama, kenajisan, kejahatan sama, kejatuhan sama nilainya. Sama nilai. Apalagi dua-dua wadah. Sudah saya tidak bisa ngomong. Itu ya, Tuhan tolong. Oh, saya bersyukur Tuhan bukakan semuanya. Coba saya mengerti dulu. Suatu ya betul, lebih lagi hati-hati lagi. Dulu ngertinya cuma jangan najis, itu aja. Kejatuhan itu najis. Tapi kesetiaan itu juga. Ya, mulai permulaan, pacaran, tunangan, hati-hati. Ya, Tuhan tolong. Kemudian sekarang setia dan jujur dan tulus. Tadi setia dan benar sampai prakteknya, ya. Mencontoh Yesus. Sekarang setia dan jujur, tulus. Ini dorongan kasih dalam nikah. Setia jujur dan setia tulus dalam nikah. Ini dorongan kasih juga. Apa itu? Setia jujur, setia. Kalau dibuat satu kalimat seperti tadi Yesus, dia setia tulus kepada kita. Sampai disalibkan, dicambuk, masih mengampuni. Loh, itu setia tulus itu apa? Kalau dibuat satu kalimat, sama dengan menerima apa adanya sesama di dalam nikah. Menerima apa adanya sesama dalam nikah, terutama dalam kekurangan. Juga kelebihan, ada juga yang agak bodoh. Ada kelebihannya istri, kelebihannya suami, dia malah ngamuk, iri. Ya salah itu. Sudah, kalau istri pada suami ya belum tentu juga. Kalau sama-sama orang pandai mungkin, nak mau kalah juga aku. Nah ini, tapi yang paling banyak ini dalam kekurangan, tinggal tendang aja. Tapi Yesus tidak begitu. Di saat semuanya dalam terpuruk, menyalibkan dia, murid-murid meninggalkan dia, semua tidak setia. Sampai musuhnya, ampunilah mereka. Wah, ini contoh setia tulus di saat menghadapi kekurangan. Itu bisa menerima apa adanya. Tidak berkhianat, sama dengan tidak berkhianat apapun yang terjadi. Tidak berkhianat. Ya, prakteknya sekarang setia jujur, setia tulus dalam nikah. Bisa ikuti ya, saya pelan-pelan ini ya, supaya mendalam betul-betul ya. Pertama, hubungan suami istri, mulai permulaan, pacaran, tunangan, masuk dalam nikah ya. Sampai perjalanan nikah, sampai akhir nikah harus setia jujur gitu ya, suami istri. Yang kedua, anak orang tua, hubungan anak orang tua, kakak adik, mulai dari lahir, dilahirkan sampai garis akhir juga, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Yaitu saya langsung satukan ini prakteknya, yaitu ya, harus menerima apa adanya sesama di dalam kita, seperti Yesus harus menerima apa adanya semuanya sesama dalam nikah itu tadi, baik suami istri, anak orang tua, kakak adik, sesama menerima apa adanya.
Ya, seperti Yesus sudah menerima kita apa adanya. Mengampuni itu menerima. Kalau dia tidak menerima, dia kutuk. Oh baik, kamu tidak tahu siapa saya, terkutuk kau, habis. Tapi dia, Bapa ampunilah mereka. Bapa ampunilah mereka. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Prakteknya apa? Yaitu saling mengaku. Bisa menerima apa adanya itu saling mengaku, saling mengampuni. Cuma itu praktiknya. Saling mengaku, saling mengampuni. Ayo, merasa ada kekurangan, kesalahan, ngaku. Yang tidak salah mengampuni. Mulai dari hubungan suami istri nih. Tekanannya tadi kan suami itu ya, ayat 18. Suami jangan menceraikan istri, yang menceraikan tuh berbuat zina. Istri, tapi saya tambahkan orang tua dan lain-lain. Hubungan suami istri. Ayo, yang sudah menikah, yang masih pacaran, sudah apa kesalahannya? Ya ampuni. Saling mengaku, saling mengampuni. Sudah, kalau ada itu tidak mungkin tidak setia. Saling mengaku, itu adalah ketulusan. Kalau cuma mau baiknya, wah, ya tidak tulus namanya. Aku minta satu. Cerdik cuma itu. Seperti ular, tidak tulus seperti merpati. Kalau tulus seperti merpati, apapun keadaannya. Saya sudah pilih dia, sudah tanya Tuhan, tanya orang tua, apalagi tanya gembala. Sudah didoakan, wah sudah. Tinggal ketulusan hati, saling mengaku, saling mengampuni. Sudah ya? Itu. Semoga kita bisa mengerti. Akan mencapai kesatuan nikah. Akan menuju kesatuan. Ya, satu kesatuan. Menuju kesatuan nikah. Tidak akan tercerai-berai nikah itu. Tuhan tolong kita semua. Ayo jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Saja, Tuhan tolong kita semuanya. Waspada. Di sini waspada, tadi waspada kejatuhan nikah. Kalau kebenaran itu kejatuhan nikah. Sekarang kesatuan nikah ini akan dicerai-berai. Ayat 18 itu. Siapa mencerai, setiap orang menceraikan istri. Terjadi ini. Kenapa ini? Kehancuran nikah juga dalam hal perceraian. Kenapa terjadi? Tidak mengaku, tidak ngampuni, malah menghakimi. Waspada kebenaran diri sendiri. Waspada kebenaran diri sendiri. Itu kita waspada kebenaran diri sendiri. Kebenaran di luar firman. Kebenaran di luar Alkitab, di luar firman pengajaran yang benar, di luar rencana Allah. Ingat ya, Alkitab itu rencana Allah loh. Pengajaran benar itu rencana Allah dalam setiap hidup kita, dalam nikah kita, dalam pribadi kita, rencana Allah. Kalau sesuai Alkitab hidup kita benar sesuai Alkitab, rencana Allah, dalam rencana Allah. Kalau tidak sesuai, bukan rencana Allah, rencana sendiri, bahkan rencana setan bisa, pasti hancur. Tuhan tolong kita semua. Ini saja kebenaran di luar firman, di luar rencana, yaitu kebenaran dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, pengajaran yang benar di luar Alkitab, ya, di luar firman pengajaran, di luar Alkitab, di luar rencana. Kebenaran dengan cara menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, pengajaran yang benar, ya, saling menghakimi. Itu sehingga menimbulkan perceraian, mungkin pertengkaran, akhirnya perceraian, pertengkaran sampai perceraian. Sampai perceraian itu sudah di luar kehendak Tuhan, kehancuran nikah, perceraian. Hati-hati, ini sering terjadi perceraian. Ya, nah itu saya tanya ini kaum muda ini ahlinya. Kalau masa pacaran terus bercerai istilahnya apa? Apa? Putus, ya. Putus. Ya. Tapi sebenarnya itu cerai. Sebenarnya cuma masih dilunakkan. Putus. Itu perceraian. Siapa menceraikan loh itu? Saya masa pacaran hati-hati loh. Jangan sampai cuma putus sana, putus sini. Di luar rencana Allah nanti. Jangan begitu. Lalu kalau tunangan apa istilahnya?
Siapa bisa jawab? Kalau tunangan apa? Nah, saya yang jawab, Om, sesuai Alkitab. Ya, perceraian sudah. Pertunangan itu kalau putus sama dengan perceraian sudah. Sama dengan bercerai, itu Alkitab yang bilang. Matius 1:18. Matius 1, ya, mungkin kaget, wah mana loh coba baca, saya juga kaget. Saya cari istilahnya, oh ada di Alkitab 18-20. Cocok. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Belum suami istri, masih bertunangan. Sudah resmi, orang tua resmi, di hadapan Tuhan resmi, sudah didoakan, jangan main-main. Baiklah kalian ya. Karena Yusuf suaminya seorang tulus Om pernah gagal. dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Loh, Ya, disebut begini, istri sudah. nggak kuat. Tunangan itu. Di muka umum ia bermaksud apa? Menceraikannya dengan diam. Perceraian ini. Masa tunangan tuh sangat jelas. Kalau pacaran masih ditutup-tutupi. Sebenarnya kalau bagi kita itu sudah sangat riskan. Makanya jangan gampang-gampang pacaran. Yang sungguh-sungguh tanya Tuhan. Jangan di tengah jalan orang tua tidak setuju. Di tengah jalan begini, begitu. Waduh. Saya sebagai gembala sedih. Apalagi itu seorang imam. Ya, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ini menceraikan tunangan dengan diam-diam. Ketika mempertimbangkan, lah ini usaha Tuhan. Di masa tunangan ini usaha Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, mimpi, pengajaran benar. Pemberitaan firman ini semoga meluruskan nikah kita. Untuk kembali pada rencana Tuhan. Ini yang dibela rencana Tuhan. Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Kalau rencana manusia kau muda, wah. Lihat tangan saya, gini ya. Ini hamil duluan sebelum. Tapi kalau rencana Tuhan, apapun yang dilihat manusia, kalau sesuai firman, rencana yang indah. Amin. Rencana yang indah. Jangan ikuti logika manusia. Oh begini, ini wah, ini yang jangan. Rencana Tuhan. Jadi jelas di sini. Saudaraku, kalau pacaran istilahnya putus, tapi kalau saya sudah perceraian gitu, jangan sembarang. Kalau tunangan sudah jelas perceraian. Kalau nikah jelas perceraian dan berzina. Sudah sangat jelas, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Jadi contohnya Yusuf, alasan kuat dia, alasan kuat dan alasan benar, tetapi kebenaran sendiri di luar firman, di luar rencana Allah. Alasan kuat, alasan benar, tapi kebenaran sendiri tidak sesuai rencana Allah, tidak sesuai pengajaran yang benar. Alasan kuat untuk Yusuf menceraikan Maria. Oh, ngandung duluan, mana mau aku. Alasan kuat itu. Tetapi Tuhan mempertahankan pertunangan Yusuf dengan kekuatan kebenaran firman. Firman pengajaran yang benar. Apapun yang terjadi. Apapun yang sudah terjadi. Tuhan ingin kembali pada rencana Tuhan. Semoga kita mengerti. Ayo, kaum muda ditolong oleh Tuhan. Ya, apalagi imam-imam ditolong. Jangan sampai ada kejatuhan. Jangan sampai ada cerai-berai. Kita di dalam satu tubuh Kristus yang masih kecil ini. Dibanding gereja lain masih kecil kita. Janganlah cerai-berai. Kembali pada rencana Tuhan semua. Sekalipun, tak masuk akal. Tak masuk akal. Masa aku harus terima orang yang ngandung duluan? Tak masuk akal. Kembali kepada kehendak Tuhan. Kembali pada kehendak Tuhan. Kepada rencana Tuhan. Kebenaran Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita ya. Tuhan mempertahankan
pertunangan itu lewat firman, cuma firman, tidak bisa lain. Om menghadapi berapa kali, saja. Itu yang Om pernah saksi. Pertama kali saya menjadi gembala di dalam pertunangan itu gagal, tapi tidak ngomong, dan hasilnya sampai hari ini tidak baik, membuat tangisan dalam hidup saya. Itu yang pertama kali. Ada yang sudah saya ingin perbaiki, satu mau, satu tidak mau. Nah, ini saya salah juga. Saya cuci tangan seperti Pilatus, ya udahlah. Kalau pokoknya saya tidak mau paksa, udahlah. Itu kesalahan. Yang satu, dua, ya sudah. Terserah, tidak ngomong, tapi itu kesalahan, cuci tangan. Tidak boleh. Tuhan tolong kita semua. Tapi lewat firman semoga masih bisa ditolong oleh Tuhan. Semoga masih bisa ditolong. Tuhan tolong kita semua. Jadi harus hati-hati di dalam nikah ini. Jadi oleh sebab itu kita harus berusaha untuk setia benar, setia jujur dalam nikah. Setia benar, setia jujur dalam nikah. Untuk membawa atau sama dengan membawa nikah, sama dengan setia benar, setia jujur dalam nikah, sama dengan membawa nikah dalam kebenaran atau kesucian, ketulusan dan kesatuan. Mulai dari permulaan, pertengahan sampai nikah kita, perjalanan nikah sampai garis akhir nikah. Hubungan anak, orang tua, kakak, adik, ayo bawa yang baik sampai mencapai perjamuan kawin anak domba. Pintunya Firdaus, pintunya kerajaan surga. Pintu Firdaus, pintu kerajaan surga. Ini surga. Pintunya mempelai sampai menjadi kerajaan mempelai sampai menjadi mempelai Tuhan. Ayo berusaha hari-hari ini. Kaum muda ya, yang mungkin panggilan Tuhan tidak menikah, loh saya tidak mau pacaran kok Om, tidak mau tunangan, ya sebagai anak orang tua, kakak adik, kalau Medan abang mungkin juga, abang adik, kakak adik, abang adik, itu surga dan seterusnya. Semuanya hubungan kakak adik ini luas, ipar dan lain-lain, yang baik. Jangan menyakiti, janganlah surga, yang baik. Kita ini saling mengasihi. Tadi belum disebut ya, hubungan kakak adik itu saling mengasihi. Jangan merugikan, jangan menyakiti, janganlah. Surga, saling mengasihi. Kalau anak orang tua taat, tidak membuat tawar hati. Kalau kakak adik belum disebut tadi, saling mengasihi kita. Ingatlah adik atau kakak yang kekurangan, yang dalam penderitaan, kita ingat. Jangan malah kita menyakiti orang lain, jangan. Itu semoga gitu, jaga itu kesetiaan itu sampai perjamuan kawin anak domba, sampai pintu Firdaus terbuka, pintu kerajaan surga terbuka, kerajaan mempelai di situ. Siapa yang bisa bertahan? Siapa yang bisa bertahan untuk setia benar, setia tulus, setia jujur dalam nikah sampai perjamuan kawin anak domba? Siapa yang bisa tahan? Jawabannya ayat 16. Nanti Sabtu depan ayat 17 jawabannya. Sekarang ayat 16. Sabtu depan 17. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya dan berebut memasukinya. Istilah ini menggagahi, merebut, saling berebut untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini yang bertahan dalam nikah, setia benar, setia jujur dalam nikah. Bahkan nanti dalam ibadah pelayanan, bahkan dalam keuangan, bertahan dia sampai perjamuan kawin anak domba. Yaitu setiap orang yang mempunyai kerinduan yang besar, sangat bergairah untuk masuk
kerajaan surga yang kekal oleh dorongan firman Allah. Orang yang punya kerinduan besar, saya harus masuk surga. Banyak yang kerinduannya cuma saya harus pegawai negeri, kurang. Saya harus ada yang saya harus jadi tentara. Bagaimana? Berapa kali kamu sudah gagal? 10 kali, tidak apa-apa, saya harus. Bagus. Tapi lanjutkan, saya harus masuk kerajaan surga. Kerinduan yang besar untuk masuk surga. Tanya terus, kalau Tuhan datang bisa aku masuk? Kasih dikit. Kalau Tuhan datang malam ini aku bisa masuk enggak? Tanya terus ini, saya juga tanya, bisakah? Kalau Tuhan datang malam ini, aku bisa datang kedua kali, bisa aku terangkat dengan keadaanku macam ini. Nah, ini orang yang bergairah terus untuk masuk surga. Silakan, ada kerinduan apa? Namanya kaum muda, ada cita-citaku, ya ada. Silakan, setinggi langit katanya silakan. Tetapi lebih dari itu kerinduan bisa masuk surga. Prakteknya apa? Jangan cuma teori, saya rindu Yesus, kapan Yesus kembali, tapi diukur ya begitu terus. Nah, saudara, apa prakteknya orang rindu ini, saudara? Tadi dikaitkan dengan, saudara, orang rindu dikaitkan dengan Yohanes. Nah, ini ada hukum Taurat, kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan surga diberitakan dan menggagai. Jadi orang yang punya kerinduan besar prakteknya masuk surga itu masuk baptisan Yohanes. Masuk baptisan Yohanes. Baptisan air yang benar. Masuk baptisan air yang benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo masuk baptisan Yohanes. Masuk baptisan air yang benar, sama dengan masuk bahtera Nuh. Masuk bahtera Nuh. 8 orang selamat, 4 pasang nikah, 4 pasang mempelai selamat. Loh, ini keselamatan mempelai sampai mencapai perjamuan kawin anak domba, bahtera Nuh. Sekarang juga baptisan Yohanes, baptisan air yang benar. Sampai darah lah ini. Baptisan air yang 1 Petrus 3 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah masih tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 20 turun, ya. Nuh, ya, dikaitkan dengan Nuh. Dulu Nuh masuk bahtera, sekarang kita masuk baptisan Yohanes, baptisan air yang benar. Syarat percaya Yesus, bertobat, mati terhadap dosa. Pelaksanaan, orang yang sudah percaya kepada Yesus dan mati terhadap dosa, bertobat, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari dalam air bersama Yesus, bangkit dari dalam air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka. Dia mendapat hidup baru. Hidup baru. Hidup surgawi. Loh, ini dia mengutamakan yang surga, hidup surga, bukan lagi yang di dunia yang dia utamakan. Di surga lah, ini kerinduannya untuk masuk surga. Sekarang pandangannya ke surga, hidup surgawi, bukan hidup duniawi. Itu Roma 6, 2 dan 4 ya. Roma 6 ayat 2 dan 4. 2 syarat, 4 pelaksanaan. Itu ya, semoga kita mengerti. Nah itu. Terus hasilnya, itu tadi 1 Petrus 3. Bukan membersihkan kenajisan jasmani, itu mandi di kamar mandi, tetapi memohonkan hati nurani yang baik. Loh, ini mau setia, benar, setia, tulus, bukan pandai, bodoh, kaya, miskin, bukan itu. Ya, kedudukan tinggi, kedudukan rendah, ya, bukan itu. Hati nurani yang baik. Hasilnya, saudara, ini syarat hasil hati nurani yang baik.
hati nurani. Yaitu apa hati nurani yang baik? Dikaitkan dengan Nuh tadi. Hati nurani yang baik ini pembaharuan hati yang tidak taat zaman Nuh, belajar dari zaman Nuh. Hati nurani baik ini belajar dari zaman Nuh, yaitu pembaharuan hati yang cenderung jahat menjadi hati yang tidak taat. Zaman Nuh tadi ayat 20 tadi tidak taat. Tidak taat zaman Nuh, ya bukan Nuhnya. Zaman Nuh orang-orang tidak taat. Hati tidak taat menjadi hati nurani baik, hati yang taat dengar-dengaran pada firman Allah, dikuasai Roh Kudus. Hati yang taat dengar-dengaran itu tempatnya Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa, tempatnya Roh Kudus, sehingga bisa hidup benar, hidup suci. Taat itu hidup benar, hidup suci. Ya, taat hidup benar, hidup senjata kebenaran. Kalau sudah hidup benar menjadi senjata kebenaran. Itu punya kerinduan besar untuk selalu beribadah, bergairah untuk selalu beribadah melayani Tuhan. Ini saja dengan setia dan benar. Dengan setia dan benar. Masuk dalam nikah yang setia benar. Hati yang taat. Apapun rintangan tantangannya. Tantangannya banyak, diolok-olok, di ini. Logikanya juga nggak masuk akal. Suruh bikin baktera, sudah nggak masuk akal. Sesudah itu, saudaraku, belum ada hujan, suruh masuk baktera bersama binatang, lebih tidak masuk akal. Banyak tantangannya. Kalau Nuh merasa pandai, apa ini? Gak mau, hancur. Tapi dia tetap taat, dengar. Nah itu landasan hati nurani yang baik. Minta mau masuk nikah, ibadah, mau jadi hamba Tuhan, imam-imam, hati yang taat. Hati yang taat, supaya setia benar dalam ibadah, setia benar dalam nikah. Otomatis setia benar itu otomatis sudah di pintu gerbang surga. Kejadian 28 ayat yang ke-16 17. Kejadian 28:16. Ketika Yakub bangun dari tidur, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Rumah Allah, tempat ibadah pelayanan. Nah, itu tempat pintu gerbang surga. Kalau kita beribadah melayani setia benar, nikah setia benar, nah itulah sudah berada di pintu gerbang surga. Indah sudah pintu gerbang surga. Pintu gerbang bait Allah dulu namanya pintu gerbang indah, elok. Sudah indah, elok hidup. Puji Tuhan. Setia benar, ibadah juga nikah, ya, itu pintu gerbang surga. B, masih belajar dari Yohanes, belajar dari Yohanes Pembaptis. Tadi ada kaitan Yohanes. Tadi belajar dari Nuh, hati nurani baik. Sekarang belajar dari Yohanes Pembaptis. Matius 11:23, Matius 14:10. Agak cepat.